Malam itu, Senin tanggal 1 September tahun 2025, warga Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diguncang kabar yang sulit dipercaya. Dari sebuah rumah sederhana di lingkungan mereka, polisi menemukan 5 jasad anggota keluarga yang terkubur di bawah pohon nangka di halaman belakang. Informasi yang berhasil dihimpun, mereka adalah pasangan suami istri, seorang ayah mertua, anak perempuan, serta seorang bayi yang masih mungil. Pemandangan itu membuat warga terdiam, antara ngeri dan tidak percaya bahwa tragedi sedemikian kelam bisa terjadi di sekitar mereka. Beberapa warga mengaku sempat melihat hal mencurigakan sebelum penemuan tersebut. Pada Sabtu dini hari, 2 mobil pikap berhenti cukup lama di depan rumah korban. Saat itu, tak ada yang mengira peristiwa janggal tersebut berkaitan dengan peristiwa mengerikan yang kemudian terbongkar. Begitu penemuan itu diketahui, suasana berubah mencekam. Polisi segera memasang garis kuning di sekitar rumah korban. Proses olah tempat kejadian perkara berlangsung hingga larut, sementara jenazah satu persatu dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk diautopsi. Korban diketahui adalah Haji Sahroni, anaknya Budi, menantunya Is, serta 2 cucunya masing-masing bernama Ratu dan seorang bayi berusia sekitar 8 bulan. Kepada media, tetangga korban, Sohib, menuturkan awal mula kecurigaan muncul sejak Kamis pekan lalu. Bisa disampaikan Pak, ini ada peristiwa apa Pak di malam tadi Pak? Dugaan sementara tuh pembunuhan ya. Dugaan sementara tuh pembunuhan. Dugaannya bisa itu menduga pembunuhan apa Pak? Ya karena ada korban yang begitu banyak Pak. Ada berapa orang? Dengar-dengar sih 5 ya. 5 orang. Itu saat pertama kali siapa yang menemukan Pak? Nah, waktu hari Kamis itu saya berbicara dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu tuh tetangga yang sebelah persis Ibu Ayu. Karena Ibu Ayu kan anaknya Ibu ini satu sekolahan. Mungkin karena sering komunikasi, pas dikontak di WA nggak bales dan nggak respon dari hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Kecurigaannya dari situ Pak. Iya. Lalu? Ya kemudian beberapa hari kemudian juga tetap nggak ada kontak. Balas WA, Iya. respon. Iya. Lalu? Terus kelihatan dari rumahnya juga nggak ada aktivitas. Oke. Nah, Ibu Ayu tersebut, Ibu Ayu ya. Ibu Ayu. Tersebut mencari bantuan dengan Ibu Emma. Ibu Emma itu selaku saudaranya Pak Haji Sahroni. Oke, saudaranya. Bu, kok dikontak nggak masuk dan juga nggak ada aktivitas. Akhirnya Ibu Emma tersebut ngecek. Pas ngecek posisi pintu itu udah terkunci Mas. Kunci dari dalam. Dari dalam terkunci karena kecurigaannya begitu hebat ya, mungkin akhirnya didobrak. Ya. Dibantu dengan warga. Didobrak, dicari kondisi rumah tersebut posisi udah sepi. Sepi. Berantakan nggak Pak? Kata Ibu Ayu mah enggak ya? Enggak. Oke. Rapi masih Rapi. Di ruang tamu rapi. Ya, lalu? Ya. Pas hari Senin berarti Pak didobraknya ya? Hari Iya, apa? mungkin hari Senin ya, kemarin. Tadi malam ya, setengah enam ya. Terus Dobrak Pak? dibantu sama warga sekitar mencari posisi sepi. Cuman Ibu Emma tersebut mencium bau yang seperti bau busuk ya. Oke. Dari mana itu Pak? Nah, Dari dalam rumah. dari dalam rumah persis ke arah halaman yang samping sebelah kanan. Kan ada halaman kosong tuh Mas. Iya, iya. Dalam rumah. Iya. Halaman tuh. Oke. Lingkungan ya? Lingkungannya tuh ya masih gudang. Nah, aroma yang tercium tuh dari arah yang samping. Dari sana. Iya. Lalu? Nah, persis kata si Ibu Emma mah melihat jasad yang sudah terkubur, namun kakinya terkelihatan. Oh, kakinya Iya, kelihatan. akhirnya Ibu Emma mencari bantuan sama warga, mencari cangkul, memastikan ini mayat siapa. Akhirnya Pak Haji Sahroni yang ditemukan oleh Ibu Emma Oke. pertama kali. Lalu pas itu ditemukan juga jasad yang lain? Belum. Oh, belum. Baru satu. Baru satu. Oke, terus? Begitu melihat jasad Ibu Emma, si Ibu Emma ini langsung konfirmasi ke telepon polisi. Iya, langsung. Jadi jam 7 ya sekitar setengah 8 udah rame di sini. Udah rame. Saya juga kesini tuh nggak bisa lihat ya. Udah Oke. dipadati dengan polisi, dengan warga. Terus yang nemuin jasad yang lainnya Polisi. polisi. Itu Pak, polisi. Tapi akhirnya masih di sekitar rumah Pak. Masih sekitar rumah Infonya ya. satu lubang Pak. Katanya satu lubang. Satu lubang. Karena Cuma yang kelihatan pertama kali Pak Haji Pak Sahroni. Iya, yang pertama
pertama kali. Oh iya Pak, kalau nama korbannya sendiri siapa aja Pak, kan ada lihat. Iya, yang pertama itu pemilik rumah, Bapak Haji Sahroni. Punya anak. Usianya kira-kira berapa? Usia Bapak Haji Sahroni diperkirakan 70 tahunan. Oke. Lalu Nah, ditemukan lagi jasad nama anaknya, Budi. Budi sekitar umur 43 tahunan. Nah, ditemukan lagi menantu. Istrinya. Istrinya Mas Budi, Oke. Ibu Eis. Sekitar kurang lebih umurnya ada 37 ya. Iya. Oke. Ditemukan lagi anaknya yang bernama Ratu. Sekitar umur 7 atau 8 tahun ya. Oke. Anak yang pertama. Terus anak yang kedua sekitar 8 bulan. 8 bulan. Dari jumlahnya tuh 5. 5. Ini gimana sih Pak? Ya, Sehari-harinya latar belakangnya Pak? Pak Haji Sahroni itu keluarga ini memang keluarga tertutup ya. Dari masyarakat sekitar juga kalau melihat itu cuma nanya lewat dari samping naik motor ke masjid. Zuhur, asar ke masjid. Di aktivitas sehari-hari cuma ke masjid naik motor. Pak Haji cuma Sahroni. masjid. Jam-jam waktu sholat ya Pak? Jam sholat, seperti zuhur, asar, Selebihnya Pak? enggak. Kalau latar belakangnya apa sih Pak? Dia apa? Pengusaha atau Apa pengusaha atau apa Pak dia? Jadi Beliau. Mas Budi ini pengusaha grosiran sembako ya. Di samping rumah sebelah kiri kurang lebih 30 meter. Sembako Mas Budi. Oh, usahanya sembako. Usahanya sembako. Kalau Pak Sahroni sendiri Pak Sahroni pensiunan ya? pensiunan. Pensiunan. Pak, informasinya ada beberapa hari sebelumnya ada yang mencurigakan ada mobil yang datang, itu gimana Pak? Kalau mobil yang datang itu seperti mobil box. Mereka tuh orang yang melihat langsung cuman hanya mengirim barang. Mengirim barang usahanya Mas Budi. Oh, Pas oke. mengirim Itu ya? Sembako. gula, beras, Hari apa Pak itu, kaos. Pak? Itu hari apa Pak? Ya, kadang-kadang 2 hari sekali ya. Oh, 2 hari sekali. Terakhir dilihat hari Apa yang dilihat Mas? Hari Sabtu. Tapi Jumat dan Sabtu. oke, Ya. berarti tapi udah nggak bisa dikontak dari hari Kamis. Nggak bisa dikontak hari Kamis. Oke. Pak, selain tadi maksudnya cuma bisa bertemu waktu sholat, ada aktivitas apa lagi Pak Sahroni Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak? Lebihnya nggak ada. Nggak ada. Paling Kesibukannya keluar ke masjid ya. Cuman ke masjid. berarti artinya lebih tertutup ya Pak? tertutup sekali. Oke. Termasuk Pak Budinya dan Bu Is atau? Pak Budi dan Bu Wis kan punya toko Mas. Oh, Jadi- Jagain toko. Jadi ya aktivitasnya ke sana baik Sana. pulang terus. Iya pulang. Oh, Ke toko lagi. artinya nggak pernah ke tetangga gitu Nggak maksudnya? pernah. Oke. kesibukan masing-masing ya. Masing-masing. Pak, Pak, nama namanya siapa Pak? Saya Pak Sohibul Wasilah. Sohibul Bisa dipanggil Sohib. Pak Soib. Bapak berarti tetangga dari Pak Sor ini Pak? Ya, nggak jauh sih. Nggak jauh. sini ya? Keluarga sini. Keluarga sini. Kalau ini namanya Siap. siapa sih? Pauman, Pak Oman. Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman. Oke.